Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, amin. ada kabar menarik nih kalau ternyata Jordi Amat dan Sandy Walsh akan diambil sumpahnya pada tanggal 17 November. Dan ini Iya, berarti Jordi Amat dan Sandy Walsh akan dimainkan di AFF nanti ya karena batas pendaftaran nama-nama untuk pemain yang akan dimainkan di AFF nanti adalah tanggal 20. Jadi masih ada iya. waktu ya untuk cocok lah artinya kedua pemain ini. Tapi apakah gara-gara dua nama ini sehingga STY belum merilis siapa saja yang akan dipanggil untuk timnas di AFF nanti, Bro Ipung? Iya, ya kan sampai sekarang STY walaupun waktu sudah mendekat ke tanggal 20, itu kan belum merilis nama-nama yang akan dibawa di AFF nanti ya. Nah, mungkin saja STY juga masih menunggu proses dari naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Nah, ini ada berita yang agak ini ya, positif ya. Karena ternyata tanggal 17 nanti mereka akan diambil sumpah. Nah, seandainya tanggal 17 udah diambil sumpah dan mereka sudah resmi sebagai warga negara Indonesia, tentu nama-nama mereka sendiri bisa langsung dirilis untuk katakanlah disampaikan daftar-daftar pemain-pemain yang akan dipanggil di TC. Nah, kemarin juga kan ada info juga yang menarik mengenai Pak Iwan Bule, ketua federasinya, udah datang nih ke ini ya ke Bali ya. Itu memenuhi undangan dari Peter Kanuri, pemilik dari Bali United. Karena rencananya TC sendiri akan dilakukan di Bali. Hmm, Nah, cuma saya sih masih berpikir bahwa tentu STY juga akan memilih nih nama-nama yang akan dipanggil dan akan lebih baik lagi kalau misalkan nama-nama yang dipanggil bukan cuma sekedar 23 atau 25 nama, tapi mhm, dengan dipanggil mungkin bisa di atas 30, itu kan akan menciptakan atmosfer persaingan di TC di Bali nanti. hmm, Jadi ini juga akan menambah gairah kompetisi dari para pemain-pemain yang dipanggil. ya. Gitu, Bro. Tapi gini, Mm-mm. kita kan Mm. tadi sebut ada Jordi dan Sandy ya yang Mm-mm. akan ikut bermain. Nah, yang Mm. pemain-pemain Indonesia yang abroad ini kira-kira sudah siap nggak sih untuk bergabung di timnas untuk AFF nanti? Mm. Nah, ya memang kalau abroad ya, pemain-pemain abroad seperti Witan, Egy, Sadil, itu juga Asnawi, Arhan, sepertinya mereka juga masuk dalam skema atau list pemain-pemain yang akan dibawa di Piala AFF. Mengingat bahwa kompetisi di negara-negara yang mereka bermain itu juga kan sudah mulai berhenti ya, apalagi di Eropa gitu loh. Mhm. Walaupun kita tahu bahwa di Sadil di Liga Malaysia masih ada pertandingan, tapi kan masih punya rentang waktu yang cukup panjang menuju TC di Bali nanti. Cuma Mhm. yang jadi masalah tentu dari Jordi Amat. Jordi Amat juga kan bermain di JDT, tentu Mhm. akan sama ya dengan ini ya, dengan Sadil. Mhm. Yang jadi pertanyaan adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh ini bermain di Mechelen ya, Mechelen Belgia. Nah, Mechelen Belgia juga masih memandang bahwa gelaran Piala AFF ini kan di luar kalender FIFA. Mhm. Tentu tidak ada keharusan dari pihak Mechelen untuk melepaskan pemain Mhm. di ajang-ajang yang bukan laga resmi dari FIFA. Mhm. Nah, tentu ini ada sesuatu hal yang menarik ya, akan terjadi tarik menarik antara Mechelen dan kebutuhan timnas. Mhm. Tinggal bagaimana lobby dari timnas sendiri untuk bisa meyakinkan untuk Mechelen supaya Sandy Walsh bisa bermain. Mhm. Karena kalau melihat pada antusiasme Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh dan juga Sen Patinama, mereka kan seperti sudah tidak sabar untuk bisa membela timnas. Mhm. Nah, itu juga bisa menjadi faktor yang menguntungkan dan bisa jadi juga akan menjadi faktor penting bagaimana Mechelen juga mungkin saja bisa melepas Jordi Sandy Sandy Walsh Walsh. nanti gitu, Mhm. Bro. Ya, ya memang berarti yang
akan bermain itu dari 3 pemain naturalisasi Mm-mm. kan baru 2 aja ya, Jordi dan Sandy ya. Sementara yang Kemungkinan begitu. Sen Patinama kan kayaknya masih jauh prosesnya, belum bisa Betul. bergabung ya. Oke, yang abroad berarti sudah oke, yang tinggal yang dalam negeri nih ya, yang bermain di Ya. Liga 1 ini yang menjadi kendala kelihatannya karena Liga 1-nya sendiri kan sudah 1 bulan lebih nih tidak ada laga, Betul. sehingga ini yang kelihatannya menjadi persoalan bagi STY untuk melihat siapa saja yang harus dipanggil. Betul. Karena Mark Klok sendiri juga kan begitu ada gelaran AFF nanti di Desember, dia juga kan sudah komplain nih, gitu Hmm, loh. Bagaimana ini kok kita ini belum ada kompetisi belum jalan, sementara kita akan menghadapi event ini. hmm, Tentu ini juga kan akan mempengaruhi kesiapan, gitu loh. hmm, Kesiapan hmm, dari segi fisik, kebugaran fisik, mereka mampu tidak apa bisa memaintenance di luar agenda pertandingan. hmm, Nah, ini kan yang agak sulit hmm, karena yang dibutuhkan adalah kedisiplinan itu tadi ya. Kemudian atmosfer pertandingan juga kan mereka sudah jauh dari pertandingan, sudah 1 bulan tidak pernah bertanding. Tentu ini juga kan akan mempengaruhi adaptasi mereka di lapangan nanti, gitu hmm, loh. hmm, Jadi hal-hal yang seperti ini harusnya juga sudah mulai diperhitungkan. Karena STY sendiri juga mulai kebingungan nih, mulai agak-agak ya sedikit galau ya melihat bahwa kesiapan dari pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia ini sepertinya masih minim hmm, gitu loh. Jadi mudah-mudahan aja dengan TC yang akan digelar di Bali, walaupun rentang waktunya cukup agak mepet gitu ya, hmm, tapi kalau masih ada waktu untuk TC bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih efektif, itu akan lebih baik. hmm, Mungkin bisa di split tadi ya, yang apa mengingat STY masih di Eropa, mungkin bisa aja di split barisan kepelatihan STY yang ada di Eropa untuk segera ini action di Bali nanti gitu loh bro. hmm, hmm. Ya paling ya yang harus turun duluan adalah pelatih fisik ya karena itu pasti fisiknya harus digembleng Betul. duluan ya karena ini udah satu Iya, bulan lebih istirahat gitu. Iya kalau iya, kemudian mereka masih berlatih di rumah misalnya untuk menjaga kebugaran, tapi kan kalau di lapangan akan berbeda lagi gitu karena ada betul, yang namanya apa daya tahan dan segala macam itu yang harus dikuatkan lagi. Nah, betul. eh, oke, ini 2 sudah yang dalam negeri sudah kira-kira nanti STY manggil berapa ya? Kalau saya kayaknya mendingan 35 gitu ya. Betul, Hmm. betul. Saya juga berharap bahwa yang dipanggil jangan pas-pasan. Mhm. Misalkan kebutuhan 23 atau 26, yang Mhm. dipanggil hanya itu sepertinya juga itu kan tidak bisa menciptakan atmosfer persaingan walaupun itu Ya. tingkatnya baru TC. Mhm. Karena lebih baik bahwa persaingan itu sudah dimulai dari tahap persiapan. Mhm. Jadi mereka juga sudah aware nih gitu loh Mhm. bahwa TC ini bukan sesuatu yang memastikan posisi mereka di timnas. Mhm. Tapi TC ini adalah bagian dari proses ini ya pemilihan seleksi. Mhm. Jadi semangatnya juga berbeda gitu. Walaupun kita tahu di situ kita punya langganan timnas ya di era STI ini kan masih ada Mark Klok, ada Kambuaya, kemudian ada Dimas Derajat, Fahrudin, Nadeo. Ya mereka juga harus siap lah dipanggil dan harus siap juga bersaing gitu Ya. loh Ya. di saat TC di Bali nanti gitu bro. Oke. Kita belajar dari kejadian di Turki, yaitu ketika Betul. timnas U20 ditambahkan 2 pemain yang Hmm. diharapkan dinaturalisasi oleh STY yaitu Ivan Jenner dan Justin Hapner ya. Nah, ini kan Hmm. akan kejadian juga nih di timnas Ya. senior ya dengan adanya 2 pemain naturalisasi yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Nah, Hmm. kira-kira kedua pemain ini akan ditempatkan di mana di skemanya STY nanti dan kira-kira tandemnya tuh siapa tuh? Ya kalau Jordi Amat memang biasa bermain sebagai stopper ya. Ada kemungkinan dia bisa bertandem dengan Elkan Bagot Hmm. atau dengan Fahruddin Arianto. Sementara Sandy Walsh itu bisa ditandemkan dengan Mark Klok, Ricky Kambuaya untuk mengisi pos di ini ya gelandang.
Hmm. Nah, kemungkinan gelandang serang itu masih bisa dimanfaatkan Sandy Walsh ini. Sedangkan Mark Locke kan sudah terlihat aksinya dia sebagai gelandang bertahan. Dia kan Hmm. sangat sangat mobile ya dan Hmm. sangat bisa mengantisipasi antisipasi bahaya dari serangan lawan. Hmm. Itu juga kan itu bisa bisa menjadi pos yang sudah sepertinya memang harus dipegang oleh Mark Locke. Hmm. Sandy Walsh bisa memasuki area area baru sebagai gelandang serang. Nah, eh, saya pikir itulah komposisi yang akan bisa dilakukan. Hmm. Sementara untuk posisi-posisi lain masih tetap gitu loh. Hmm. Di Ya. situ kita masih punya Pratama Arhan, kita punya Asnawi. Itu kan sesuatu yang sebetulnya ini ya sesuatu yang positif ya. Karena mengingat bahwa Asnawi maupun Arhan itu kan walaupun pertandingan di liga mereka sendiri sudah berakhir, tapi tidak seperti liga di Indonesia yang sudah berakhir dari sejak lama. Tapi atmosfer mereka masih Hmm. punya gitu loh. Dan mereka masih, saya pikir dengan pengalaman mereka bermain di liga-liga yang lebih berkualitas, tentu mereka juga diajarkan bagaimana cara memanage ini ya kebugaran, memanage profesionalisme yang lebih kuat gitu loh. Hmm. Dan itu kita harapkan sekali bahwa itu akan terlihat dari pemain-pemain abroad kita. Ya, satu lagi nih, dengan tambahannya dua pemain ini, apakah kualitas permainan timnas Indonesia akan secara signifikan lebih bagus? Ya, Gimana, Bro? kalau dalam pandangan kita, kita kan memang masih mencari-cari ya Hmm. eh, format yang paling ini ya paling benar lah katakanlah ya untuk bisa bagaimana sisipan dua pemain ini bisa dimanfaatkan secara efektif oleh STY. Hmm. Tuh STY juga melihat bahwa kenapa STY kemudian sepertinya ngotot ya untuk mengambil dua pemain ini karena bisa jadi kemampuan, skill dan pengalaman dari ke pemain-pemain yang dua ini itu belum dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia lain. Hmm. Saya yakin sih bahwa dengan penambahan dua pemain ini itu akan mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada di timnas Indonesia. Hmm. Karena itu STY begitu ngotot supaya mau nggak ini pemain harus 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 main. Karena dia melihat itulah lubang yang ada di kelemahan yang ada di timnas kita sekarang gitu loh. Hmm. Ya, Nah, saya pikir akan ada penambahan kualitas. oke. Gitu, bro. Oke, sobat, itulah obrolan kita dengan berita bahwa dua pemain naturalisasi akhirnya akan segera sampai beres. Tinggal nunggu tanggalnya aja, mudah-mudahan bener nih. Iya. Jangan cuman berita doang, mudah-mudahan bener. Nah, tapi begini, dengan adanya tambahan dua orang ini, sementara kan STY tetap harus memilih 25 nama. Kira-kira Ya. sobat tahu nggak siapa yang akan tersisih dari 25 nama ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Kasih bro.